Tatar Sunda? Ya, kalau udah lihat dari judul perkumpulan ya, kalimat perkumpulan Tatar Sunda. Perkumpulan Tatar Sunda. Ada dua Karukunan hal, Tatar Sunda. Karukunan Tatar Sunda. Ada dua hal yang pokok di situ dan itu strategis. Pertama ngomong Tatar. Tatar ini wilayah teritorial atau begitu, atau tata wilayah. Kemudian Sunda. Sunda itu adalah nilai, tata nilai dan tata laku. Berdasarkan nilai-nilai itu, mulai laku yang sifatnya di ruang privat ataupun laku yang sifatnya di ruang publik. Nah, ada tata titi Kisunda atau manusia yang dalam sejarahnya hidup dalam Tatar itu. Nah, Tatar Sunda Kiwari mungkin yang lebih terbatas sebelum refleksinya jauh di masa Bihari, yaitu Sunda yang adalah ya Jawa bagian barat ini. Dalam sejarah 1400-an atau abad 15 itu kan ada dua wilayah. Yang sebelah barat Citarum itu adalah Pakuan, kemudian menjadi Sunda, dan sebelah timurnya adalah Galuh, itu sampai ke Cipamali. Jadi Sunda Galuh atau Pakuan Galuh, itulah Tatar Sunda mungkin. Kalau merujuk kepada abad 15-an zaman Pajajaran. Terus dengan hubungan dengan Cimanuk gimana? Ya Cimanuk itu kan Tatar Sunda itu dua, Pakuan, Galuh. Cimanuk itu termasuk Galuh. Terus tadi yang cerita keratuan, kerasian. Tritangtu. Tritangtu dalam perang Soal Satria Piningit ya di Tatar Sunda. Tritangtu itu ada tadi tuh tata wayah, tata wilayah, tata lampah. Itu kosmologi besarnya. Ada juga Tritangtu secara mikrokosmosnya, yaitu peran laku seorang Rama Resi Ratu. Karamaan atau kabataraan dia kelompok sepuh, baris olot. Karesian adalah kelompok akademisi, merumuskan dan mensistematisasi nilai-nilai, teori-teori. Karatuan adalah kalau eksekutifnya, kelompok eksekutif yang melaksanakan. Orang Sunda nggak sewaktuna. Ya selalu harus update, harus aktual. Orang Sunda itu selama kesadaran bersarang, disitulah orang Sunda dituntut. Dalam kalimat Pantun Bogor, orang Sunda kudu ngampura sebab orang Sunda bagian memeres zaman. Memeres zaman kumaha gitu. Ya orang Sunda harus berperan. Apalagi sekarang mungkin orang Sunda sewaktuna menembohkeun wandana, tangtungana, adeg-adegana. Gitu. Ajen-ajena. Jeung peran kebudayaan, peran sosial, peran politik. Gitu. Terus terkesan orang Sunda teh elehan ki, kumaha? Elehan tong elehan. Ya, ya tidak ada elehan, tidak ada ini menangan itu. Di Sunda punya adeg-adegan, punya ajen. Sunda obah tuh obahna zaman. Kan gitu sepuh. Artinya bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan. Dalam konteks politik kumaha? Ya, ini harus Sunda nggak jadi, sekali jadi. Ulah setengah-setengah. Nah, sulah Sunda nu mana gitu. Eta tokoh di Tatar Sunda aya tuh nu kira-kira wani tandang makalangan. Ya itu
bagus saja setiap perhelatan atau momentum politik modern hari ini, misalkan pergantian kepemimpinan nasional, di mana orang Sunda atau penduduk Jawa Barat itu penyumbang terbesar suara. Sangat wajar kalau orang Sunda yang daerahnya terdepan, provinsi terdepan kepada ibu kota, sangat wajar kalau ada kader yang mengidentifikasikan dirinya pada nilai-nilai Sunda, kebudayaan Sunda, tapi untuk Indonesia. Sangat wajar kalau itu dirumuskan, kemudian diusulkan, bahkan kalau ada diperjuangkan. Siapa tokoh itu? Ki Sunda itu untuk Nusantara ya. Itu. Untuk zaman sekarang menurut Ki Maher ada seberapa aja nih tokoh Ki Sunda yang kira-kira banyak kader dalam merespon atau menghadapi momentum politik modern ya, melalui zaman now, era milenial. Salah satunya mungkin Pak Yudi. Pak Yudi muncul. Apa alasannya Pak Yudi? Ya satu, beliau sudah mapan di instrumen politik nasional ya. Pernah jadi jelas dia kader partai, cukupnya nasional levelnya. Pernah jadi anggota DPR RI, sekarang menjadi dubes. Di struktur negara katakanlah sudah mapan, relatif masih muda, punya visi, dan paling penting kan mau mengidentifikasikan dirinya kepada Kasundaan sebagai nilai, sebagai sejarah manusia yang kemudian menjadi budaya Sunda, dan teritorialnya atau Gunung Pangauban atau tanah airnya yang itu akan disumbangkan untuk tanah air Indonesia itu, Nusantara. Oke. Kira-kira orang Sunda bakal sabengketan moal Ki lamun aya figur Sunda anu memang siap dan memang Sekarang Kesundaan sedang bergeliat ya. Banyak fenomena, kalaupun itu mau dikatakan kebangkitan Sunda, bisa saja. Bagaimana anak-anak muda bergairah mempelajari lagi Sundaan, dicontohkan dulu pendahulu-pendahulunya, senior-senior, melalui musik, melalui kumpulan-kumpulan, ada yang di isu lingkungan, di isu perkesenian, bahkan di politik sudah jelas. Nah, itu adalah puzzle-puzzle, katakan begitu. Mungkin suatu saat ada tokoh yang bisa mengkonsolidir semua itu menjadi kekuatan besar. Ya kita lihat saja nanti zaman yang akan menuntun siapa tokoh konsolidator itu, kekuatan Sunda itu. Kalaupun kemudian seolah-olah berceceran, saya kira harus ada peran konsolidator yang bisa memasuki semua wilayah, kemudian diterima dan punya trust gitu. Dan menurut saya itu memang harus ada. syarat kepemimpinan orang Sunda apakah harus ada terah-terah atau darah dari mana itu Ki? Supaya terkoneksi dari unsur-unsur nuaya. Salah satu yang menarik untuk dikaji itu adalah kepemimpinan Sunda itu. Di situ ada syarat atau kosmologi kepemimpinan Sunda. Kemudian menjadi nilai-nilai atau ajen-ajen. Sebenarnya gaya kepemimpinan Sunda itu kumaha. Nah, ini tentu akan banyak pendapat, banyak pandangan. Tapi ini menarik untuk dirumuskan. Sebab bahkan setiap kebudayaan sangat penting ngomong soal kepemimpinan. Sekarang banyak juga disebutkan bahwa
ya bahwa Indonesia akan lebih makmur kalau kepemimpinan Sunda yang kemudian menjadi memimpin gitu. Nah ini apakah orang yang namanya kesunda-sundaan atau orang yang asal dari Sunda atau nilai kepemimpinan Sunda meskipun mungkin orangnya bukan orang dari Sunda. Nah ini seperti apa? Ya harus dikaji dan kemudian ditampilkan oleh tokoh-tokoh itu. Nah, KTS nih Ki mau rencana membuat petisi Tatar Sunda, diantaranya isi petisi teh ngarojong munculnya kepimpinan di Tatar Sunda, anu orang Sunda gitu ya, pimpinan nasional. Ya. Nah, pandangan Aki kumaha ya? Ngegelan zaman Kiwari dengan merespon perhelatan politik zaman now ya, itu saya bilang tadi itu wajar dan mungkin harus direspon daripada hente kan, daripada tapi harus hati-hati dirumuskan di sini kan, di tengah banyaknya kumpulan Kasundaan dan di tengah tarikan kepentingan politik praktis. Nah ini jangan sampai yang lebih mengemuka dan kuat itu Sunda di bawah politik. Padahal Sunda adalah sebuah cara pandang, sebuah nilai, sebuah landasan, sebuah kebudayaan di mana politik harus tumbuh di situ. Jangan Sunda di bawah politik itu. Sunda harus di atas atau menjadi landasannya. Nah ini di situ ada jebakan, harus kita hati-hati. Kedua, tetap dalam konteks Indonesia, jangan sampai kesan kuatnya ini chauvinistik. Kalau begitu memancing yang lain juga, misalkan Jawa, Bugis, kemudian suku-suku yang lain atau kebudayaan yang lain. Nah, bagaimana mengemas ini dalam petisi itu kalau mau ada? Itu jebakan-jebakannya yang harus kita hati-hati. Dari dalam konteks kenusantaraan, kemudian Sunda tidak dalam tarikan politik kepentingan sesaat. Sebab Sunda lebih strategis daripada politik pragmatis gitulah. Sangat menarik Ki, testimoni sama Ki Maher. Beliau ini adalah budayawan dari Tatar Sunda yang mana pada saat ini sering banyak aktif di beberapa kegiatan Kasundaan. Hatur nuhun Ki. Siap. Sampurasun. Siap Grampes.